Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Devina Kurniawati, Siti Fatimah, Ilham Nurullah, dan Anggi Rahmawati akan mempresentasikan bab tentang penulisan pesan persuasif. Persuasi berasal dari persuasio yang kata kerjanya adalah persuadere, yang berarti membujuk, mengajak, dan merayu. Jadi, persuasi adalah setiap usaha untuk mempengaruhi tindakan atau penilaian orang lain dengan cara berbicara atau dengan menulis kepada mereka. Di dalam suatu organisasi, pesan-pesan persuasif dimaksudkan untuk menjual ide atau gagasan kepada mereka, lalu memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan dukungan untuk suatu kegiatan tertentu, dan untuk meminta bantuan dana bagi suatu pembiayaan proyek tertentu. Sedangkan untuk kepentingan eksternal perusahaan, contoh kegiatan penyampaian pesan-pesan persuasif berupa permintaan atau informasi yang bersifat menyenangkan, atau kegiatan untuk mendapatkan dan kerjasama. Pesan-pesan persuasi bertujuan untuk 1. Mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide dan gagasannya. Yang kedua, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien. Yang ketiga, menjual ide atau gagasan kepada orang lain. Dan yang terakhir, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu. Penulisan pesan-pesan persuasif merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam suatu organisasi, pesan-pesan persuasif dimaksudkan untuk menjual ide atau gagasan kepada orang lain, memberi saran supaya prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu, dan untuk meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Penulisan pesan persuasif ada 3, yaitu yang pertama, analisis audiens. Penyampaian pesan-pesan persuasif yang terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens untuk mengakomodasi perbedaan individual, maka perlu menganalisis audiens dan kemudian menyusun suatu pesan yang dapat menjadi daya tarik bagi kebutuhan mereka. Yang kedua, pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada bukan akan membantu Anda dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka memandang Anda. Cara memberikan persuasi untuk budaya yang berbeda akan menjadi berbeda pula. Dan yang terakhir, memilih pendekatan organisasi. Dalam hal ini, Anda dapat menghubungkan perbedaan tak langsung dalam menyampaikan pesan persuasif, akan tetapi jika audiens objektif atau jika tahu bahwa mereka lebih suka mendengar pesan-pesan disampaikan secara pendekatan organisasional, yang tepat adalah pendekatan yang langsung. Selanjutnya, mengembangkan pesan-pesan persuasif. Dalam mengembangkan pesan persuasif, ada 3. Yang pertama, menetapkan kredibilitas. Kredibilitas ditentukan sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan. Jika kredibilitas di hadapan audiens diragukan, mereka akan cenderung skeptis dan tidak akan menerima begitu saja setiap apa yang disampaikan. Yang kedua, kerangka argumentasi. Ketika telah cukup mengumpulkan berbagai fakta, bukti, dan temuan lainnya, maka telah siap membuat kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasional AIDA, yaitu attention, fase di mana kita harus meyakinkan audiens segera bahwa kita mempunyai sesuatu yang berguna untuk disampaikan. Kemudian interest, fase di mana kita menjelaskan relevansi pesan dengan audiens. Kemudian desire, fase di mana kita membuat audiens untuk mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi audiens. Dan yang terakhir yaitu action, fase di mana kita menyarankan tindakan spesifik yang kita inginkan kepada audiens. Mengembangkan pesan persuasif yang ketiga yaitu memilih daya pemikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logikal dan daya pemikat
yang emosional untuk melakukan persuasi audiens. Yang pertama yaitu pemikat logika. Ketika memikat logika audiens, gunakan alasan sebagai berikut, yaitu analogi. Analogi di sini menggunakan suatu alasan menggunakan bukti-bukti spesifik menuju bukti-bukti spesifik pula. Kemudian induksi. Induksi memberikan alasan dari bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum. Dan yang ketiga deduksi. Deduksi adalah pemberian alasan dari yang bersifat umum untuk kesimpulan yang spesifik. Kemudian pemikat emosional. Untuk melakukan persuasi terhadap audiens, dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi kepada audiens selama pemikat emosional tersebut sangat kuat. Materi selanjutnya yaitu menulis permintaan persuasif. Dalam menulis pesan permintaan persuasif yang baik, harus mampu meyakinkan seseorang untuk mengubah sebuah keyakinan atau melakukan suatu tindakan ketika orang itu enggan, lalu berubah menjadi mau dan ikut melakukan keyakinan atau tindakan yang disampaikan. Ada dua macam permintaan persuasif. Yang pertama yaitu permintaan persuasif untuk tindakan. Permintaan persuasif untuk tindakan harus memiliki tujuan meyakinkan pihak-pihak yang berhubungan dengan organisasi, baik kepada konsumen, pemasok, mitra bisnis, maupun pihak-pihak lainnya. Contoh permintaan persuasif untuk tindakan yaitu surat perusahaan kepada debitur perihal pembayaran tepat waktu. Lalu permintaan persuasif untuk penyesuaian. Surat permintaan penyesuaian merujuk pada surat keluhan, ialah jenis surat yang berasal dari instansi tertentu ataupun seorang atas ketidaknyamanannya dan tidak kecocokan terhadap suatu barang, pelayanan, dan sebagainya. Contoh surat keluhan tersebut seperti surat dari konsumen yang tidak puas atas barang yang dibeli ataupun surat retur. Yang selanjutnya adalah penulisan pesan-pesan persuasif. Pesan-pesan persuasif ada dua, yang pertama surat penjualan dan yang kedua adalah surat permohonan bantuan dana. Kedua pesan tersebut memiliki perbedaan, yaitu pesan-pesan penjualan yang dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar mengeluarkan uang dari produk mereka sendiri. Di pihak lain, pesan-pesan undangan bantuan biasanya dikirim oleh organisasi nirlaba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. Persamaannya, bersaing untuk bisnis dan kepentingan publik. Semua yang ditawarkan adalah yang ditawarkan. 1. Perencanaan pesan-pesan penjualan. Salah satu tujuan kompilasi pesan-pesan penjualan adalah untuk mendapatkan pemahaman lengkap tentang produk Anda. Dalam penyampaian pesan persuasif, mulailah dengan melakukan analisis audiens dan fokus pada kebutuhan, minat, dan emosional mereka. Langkah selanjutnya adalah memilih poin penjualan produk atau manfaat yang paling menarik bagi audiens. Saat melakukan komposisi pesan-pesan persuasif, fokus pada penjualan produk yang mampu menjadi daya pikat bagi audiens. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengirimkan pesan-pesan penjualan. Dikirim melalui brosur, pengiriman surat, contoh, kartu, telepon, surat elektronik, dan iklan media massa atau elektronik. 2. Pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. 1. Menarik perhatian dengan menggunakan kalimat tanya pada permulaan paragraf dengan menekankan contoh produk terbaru, memberikan ilustrasi, dan memberikan solusi dari suatu masalah. 2. Membangun minat dengan menekankan titik penjualan produk kepada audiens dengan mengalihkan titik penjualan produk kepada audiens dengan mengalihkan titik penjualan utama dalam paragraf awal. 3. Meningkatkan hasrat dengan mengungkapkan manfaat utama bagi pengobrol dalam kata-kata atau gambar, grafik, atau bagan yang lebih menarik. 4. Memotivasi tindakan dengan memilih media penyampaian penjualan surat kepada pembaca yang memberikan tanggapan atas surat tersebut. 3. Perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan dalam surat permohonan bantuan dana, yaitu 1. Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan khusus. 2. Bagikan donasi yang Anda sumbangkan ke pihak lain. 3. Jumlah yang dibutuhkan, donasi yang dibutuhkan jelas. 4. Jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang diberikan kepada pembaca. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika ada yang mau bertanya.